Halo, saya Nara Giovandra, NIM G00232127 dari kelompok A3. Kali ini saya akan membahas tiga topik. Yang pertama adalah mengenai ACL injury. ACL injury biasanya terjadi pada pemain sepak bola. Apa itu ACL? ACL adalah ligamentum cruciatum anterius, merupakan ligamentum yang menghubungkan antara dua os, yaitu os fibularis dan os tibia. Itu akan membentuk sebuah artikulasio, yaitu artikulasio genu. Kemudian jika kita lihat, ini adalah ICL-nya dari anterior seperti ini penampakannya dan dari posterior seperti ini. Nantinya ACL ini akan dari intercondylaris anterior di os tibia ini menuju ke condylaris lateralis di os femoralis. Untuk lebih jelasnya di gambar ini, os tibia dari proximal view, intercondylaris anterior ada di sini. Berarti ACL nanti dari situ menuju ke condylaris lateralis di os femoralis. Ini os femoralis jika dilihat dari distal view. Kemudian selanjutnya adalah ligamentum-ligamentum yang berperan dalam memperkuat artikulatio genu tadi. Yang pertama adalah ligamentum collateral fibulare dan ligamentum yang kedua adalah ligamentum collateral tibial. Yang ketiga adalah ligamentum cruciatum posterius. Kemudian ada juga ligamentum patella, dan yang terakhir adalah ligamentum transversum genus yang ada di sini. Kemudian kita akan membahas mengenai otot atau dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan struktur tadi. Yang pertama kita membahas otot quadriceps femoris, terdiri atas 4 otot yaitu rectus femoris, vastus medialis, dan vastus lateralis. Kemudian jika rectus femorisnya dipotong, di dalamnya akan terlihat vastus intermedius. Kemudian otot yang selanjutnya adalah hamstring muscle, terdiri dari 3 otot, yaitu pertama adalah biceps femoris, ada juga musculus semimembranosus, dan yang terakhir adalah musculus semitendinosus. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bahas bursa. Bursa adalah kantong berisikan cairan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara bagian sendi-sendi tubuh kita. Pada bagian ini atau arteria genu terdapat 4 bursa khas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah bursa suprapatelar. Kemudian adalah juga bursa subcutaneus prepatelarus, prapetar- prapatellaris. Kemudian yang selanjutnya adalah bursa subcutanea infrapatellaris, dan yang terakhir adalah bursa infrapatellaris profunda. Ini, dan ini. Kemudian kita akan membahas mengenai vaskularisasi yang ada di ligamentum yang ada di artikulasio genu ini. Yang pertama adalah arterinya. Arteri nanti dari aorta akan bercabang ke arteri iliaca communis, kemudian bercabang lagi ke eksternal iliac arteri, kemudian menuju femoral arteri, dan akhirnya ke popliteal arteri menuju ke posterior. Nantinya di bagian sini ini posterior view akan memvaskularisasi bagian artikulasio genu. Kemudian untuk veins atau vena dibagi menjadi vena profunda dan vena superficial. Untuk vena profunda berasal dari inferior vena cava, nanti bercabang ke vena iliaca communis, kemudian ke external iliac vein, kemudian nanti ke femoral vein juga sama seperti arteri, dia akan ke bagian posterior, dan di sini ada vena popliteal untuk memvaskularisasi artikulasi genu. Kemudian yang terakhir adalah superficial vein. Dan dilihat di sini yang memvaskularisasi genu bagian sini adalah small saphenous vein. Kemudian kita lanjut ke topik yang selanjutnya. Kita akan membahas mengenai plexus brachialis. Apa itu plexus brachialis? Plexus brachialis adalah
kumpulan beberapa nervus yang berada pada bagian sekitar bahu. Plexus brachialis ini terdiri dari fasciculus medialis, fasciculus posterior, dan fasciculus lateralis. Ada pars infraclavicularis dan pars supraclavicularis. Plexus brachialis ini nantinya akan bercabang-cabang membentuk membentuk nervus-nervus yang ada di eh, tepi dan berfungsi untuk pergerakan juga untuk sensoris mulai dari bagian eh, lengan atas, kemudian ada sebagian leher dan juga bagian pundak. Kemudian plexus brachialis ini tadinya bercabang dari nervus yang ada di C4 sampai C8 dan juga sebagian torakal, pinna torakal yaitu di T1. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai plexus brachialis tentang perjalanan dia untuk bagaimana bisa membentuk plexus brachialis menjadi nerve di perifer. Yang pertama, akar sarafnya dari cervical 5 sampai cervical 8 dan sebagian saraf torakal yaitu di T1 keluar dari sumsum tulang belakang. Dari 5 dan 8 dan T1 ini keluar, kemudian membagi menjadi dua jenis ramus, yaitu ramus ventral atau ramus anterior dan ramus dorsal atau ramus posterior. Ramus ventral ini untuk serat motorik dan serat sensorik, sementara dorsal hanya untuk sensasi saja. Kemudian ramus-ramus tadi, terutama ramus ventral, itu bergabung untuk membentuk tiga trunkus utama. Ramus ventral bergabung ke trunkus utama yaitu superior C5 sampai C6, loop middle C7 dan inferior C8 sampai T1. Setiap trunkus itu kemudian membagi menjadi dua divisi yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Kemudian di divisi anterior mengandung serat sensorik motorik, kemudian sedangkan posterior lebih terkait dengan sensoris. Kemudian divisi anterior dan posterior dari trunkus kemudian bergabung kembali untuk membentuk tiga korda, yaitu korda lateral, korda medial, dan korda posterior. Setelah membentuk korda, plexus brachialis memberikan berbagai cabang saraf yang akan menuju ke berbagai otot dan daerah di lengan atas dan bahu. Intinya yang terakhir dia akan bercabang. Nah, apakah percabangan-percabangan itu? Percabangan-percabangannya yang pertama adalah dari fasciculus lateralis. Dia akan ada tiga cabang. Yang pertama adalah nervus musculocutaneus. Nervus musculocutaneus dia akan menginervasi fasik ya nervus musculocutaneus dia berasal dari fasciculus lateralis dan segmen medulanya dari C5 sampai C6. Terus ada nervus axillaris dari fasciculus posterior, kemudian segmen medulanya medulus spinalis dari C5 sampai C6. Nervus median dari fasciculus medialis dan fasciculus lateralis, segmen medulanya C5, C6 sampai T1. Kemudian nervus radialis, kemudian nervus radialis itu dari fasciculus posterior ke medula spinalis C5 sampai C6. Kemudian yang terakhir adalah nervus ulnaris dari fasciculus medialis, segmen medulanya medula spinalisnya C7, C8 dan T1. Kemudian kita akan bahas otot yang diinervasi oleh nervus-nervus yang sudah disebutkan tadi. Untuk fasciculus lateralis ada tiga cabang, yaitu yang pertama adalah nervus
musculocutaneus. Dia akan menginervasi musculus coracobrachialis, musculus brachialis, musculus brachii. Kemudian untuk nervus pectoralis lateralis itu akan mempersarafi musculus pectoralis mayor dan minor. Kemudian ke bagian selanjutnya, sebenarnya di sini ada nervus medianus, namun bukan untuk motorik. Kemudian lanjut ke fasciculus, cabang-cabang dari fasciculus posterior. Ada 5 cabang, dan yang untuk motoris, yang pertama adalah nervus subscapularis superior. Ini untuk mempersarafi musculus subscapularis. Kemudian nervus thoracoldorsalis ini mempersarafi musculus latissimus dorsi, dan nervus subscapularis inferior mempersarafi bagian bawah musculus subscapularis dan musculus teres major. Kemudian ada nervus axillaris juga mempersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Kemudian yang terakhir ada nervus radialis mempersarafi musculus brisabaceae, musculus anconeus, dan musculus brachioradialis. Kemudian kita lanjut ke topik yang selanjutnya. Kita akan membahas musculus yang menyusun regio dorsum extremitas superior. Yang pertama adalah musculus trapezius. Musculus trapezius ini adalah ada pars descendens-nya, ada pars ascendens-nya, dan pars transversanya. Kemudian yang kedua adalah musculus latissima dorsi, latissimus dorsi. Yang ketiga adalah musculus levator scapulae, kemudian ada musculus rhomboideus minor dan musculus rhomboideus minor. Cara mudah menghafalkannya adalah T2L2R. T untuk musculus musculus trapezius, 2L untuk latissimus dorsi dan levator scapulae, dan 2R untuk rhomboideus minor dan rhomboideus major. Kemudian berhubungan dengan musculus ini kita akan membahas inervasi dan oligoinsersinya. Untuk musculus trapezius diinervasi oleh nervus accessorius. Origonya ada di protuberansia occipitalis externa, di proses spinosus VC7 dan semua VT. Sedangkan kemudian ia akan berinsersio di clavicula, spina clavicula, dan acromion. Kemudian untuk musculus yang selanjutnya ada musculus latissimus dorsi. Latissimus dorsi ini diinervasi oleh nervus thoracica. Origonya ada di proses spinosus VT7 sampai 12, spina iliaca, dan 4 kosti bagian bawah. Kemudian berinsersio di sulcus intertubercularis femur. Kemudian musculus yang selanjutnya ada musculus levator scapulae, diinnervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Kemudian dia berorigo di proses spinosus VT2 sampai 5 dan berinsersio di margo medialis scapulae. Yang terakhir adalah nervus Yang terakhir adalah musculus rhomboideus minor, dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Origonya ada di proses spinosus VC7 dan VT1. Kemudian insersionya ada di margo medialis scapulae. Kemudian yang terakhir kita akan membahas klinisnya, yaitu wing scapulae. Apa itu? Dia adalah kondisi medis di mana salah satu atau kedua tulang belikat atau scapulae ini menonjol atau mengapung keluar dari dinding dada. Hal ini membuat scapula tampak seperti sayap yang mengangkat di tubuh, dan ini bisa disebabkan oleh lemahnya otot-otot mendukung dan mengontrol gerakan. Berhubungan dengan wing scapula ini, dia ada 2 jenis, yaitu wing scapula medial dan lateral. Untuk medial, maka border scapulanya mengarah ke medial, tapi juga untuk wing scapula lateral, ciri-cirinya adalah border scapulanya mengarah ke lateral. Ini bisa disebabkan oleh cedera nervus thoracalis longus, akan menyebabkan cedera pada musculus trapezius. Kemudian untuk medial wing scapula itu cederanya ada di nervus thoracalis longus. Dari C5, C6, dan C7 yang bersarafi musculus serratus anterior. Dia akan lumpuh. Nanti medial scapular border menjadi bergeser dari thoracic cage
dan menjadi menonjol selama fleksi bahu. Sedangkan untuk lateral wing scapula yang cedera adalah nervus accessori. Nantinya musculus trapezius superior menjadi atrofi atau mengecil dan rata. Lateral border dari scapula jadi lebih menonjol dan abduksi bahu akan menyebabkan penonjolan tersebut. Kemudian yang sering terjadi di antara dua tersebut adalah wing scapula media. Gambarnya adalah ini adalah wing scapula media. Sekian dari saya. Terima kasih.